partner, jumpa lagi dengan Raf Channel atau Renggo Alfirdos Channel. Kali ini saya akan menyusuri jalan ruas Cirebon Tanjung, dimulai dari lampu merah Raja Wali sampai dengan lampu merah Tanjung Brebes, Jawa Tengah partner. Tonton sampai habis ya partner. Saya selalu ingatkan kepada partner yang driver baik roda 4 maupun roda 2 untuk selalu menggunakan ruas kiri. Kenapa? Karena ruas atau lajur yang kanan adalah digunakan untuk menyalip atau mendahului kendaraan yang ada di depannya. Tapi tetap harus waspada, harus hati-hati. Karena ruas kiri itu penuh dengan motor, becak, orang dorong gerobak, dan lain-lain. Sekiranya di belakang kita tidak ada pengendara lain, ya boleh menggunakan ruas kanan. Belok kanan arah Jawa Tengah. Di daerah ini partner, banyak truk-truk besar parkir hingga berjam-jam. Karena di kanan kiri jalan banyak warung-warung kecil yang menyediakan kopi, mie instan, atau makanan yang lain. Utamanya yang melintas di malam hari, harap hati-hati karena lampu penerangan di malam hari juga ada sebetulnya banyak. Tetapi karena samping kiri dan kanan jalan Kalijaga ini penuh dengan pepohonan besar, maka sinar lampu terhalang oleh dedaunan, menyebabkan jalan kelihatan gelap meskipun ada lampu penerangan jalan. Sering sekali pengendara yang karena mungkin lalai atau melamun nabrak truk yang sedang parkir perbatasan Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon di jembatan Kalilunyu namanya ini. Jalanan lumayan padat. Banyak pengendara mungkin lupa bahwa lajur yang dilaluinya itu misalnya melintasi lajur sebelah kiri atau lajur sebelah kanan. Tetapi pengendara lupa bahwa bagian dari rodanya itu menginjak jalur putih yang ada di tengah-tengahnya. Ini jelas membahayakan kendaraan lain yang akan melintas di sampingnya. Jadi usahakan partner selalu menggunakan jalur kiri dan jangan sampai menginjak garis putih yang ada di tengah-tengah, kecuali kalau mau menyalip atau menghindari barangkali ada orang mau nyebrang atau motor yang sedang parkir pinggir jalan, mobil parkir pinggir jalan. Tentu saja partner harus selalu mengawasi spion baik kanan, kiri maupun tengah yang ada di dalam kabin. Jadi setiap kali kita mau menggerakkan kendaraan kita ke kanan atau ke kiri, sebelum action lihat dulu spionnya kosong tidak di belakang. Kalaupun ada kendaraan, apakah dia melaju dengan cepat atau tidak.
kita bisa mengantisipasi hingga tidak terjadi kecelakaan. Ada mobil parkir di badan jalan, memakan hampir separuh lajur yang sebelah kiri. Perlu diingatkan buat partner yang mau parkir atau menghentikan kendaraannya dengan terpaksa di jalan atau di bahu jalan atau di badan jalan, karena mungkin di pinggir jalan tidak ada tempat untuk parkir dan partner terpaksa harus berhenti di situ, maka partner harus menyalakan lampu hazard, menunjukkan bahwa kita sedang dalam keadaan, misalnya keadaan darurat, sehingga kendaraan yang ada di belakangnya juga akan mengetahui bahwa kendaraan yang terpaksa berhenti di bahu jalan atau di badan jalan itu mengalami situasi darurat atau barangkali mau kepentingan yang lain yang sifatnya hanya sebentar. Seperti ini partner, kita lihat tadi saya melaju 60 km, mendadak di depan saya mobil Grandmat menghentikan dengan tiba-tiba partner. Tapi dia supir yang cerdas, pengendara yang cerdas, dia langsung menyalakan lampu darurat, sehingga saya juga mengikuti. Ternyata di depan ada truk tangki yang akan memasuki sebuah rumah atau sebuah bangunan. Seperti itu ya partner, selalu sigap ya. Ini ruas Pantura, jangan buat main-main. Berkendaraanlah yang disiplin, yang tertib, mematuhi, mengikuti aturan yang ada. Kalau saya tadi melamun 2 atau 3 detik saja, tentunya crash tidak akan terhindarkan. Makanya penting sekali untuk fokus ke jalanan. Kalau terjadi keadaan yang serba mendadak di depan kita, apakah mobil berhenti mendadak, pemotor yang menyeberang jalan mendadak, menyeberang jalan kaki juga kadang-kadang seperti itu, selalu fokus terhadap kondisi jalan yang akan kita lalui, sambil sesekali melihat spion kanan atau spion kiri, apakah ada motor atau kendaraan lain yang akan berusaha mendahului kita. Maka kita wajib memberikan ruang, jangan mempersulit. Kita sama-sama gratis menggunakan jalan ini. Jalan bukan milik kita sendiri. Wajib menghormati sesama pengguna jalan raya. Sekali lagi, ini adalah jalan raya, tidak untuk berkendara main-main. Dan saya sarankan kepada partner yang melintasi ruas jalan raya dimanapun itu, apalagi ruas antar kota, antar provinsi, agar selalu waspada terhadap diri kita sendiri. Apakah kita mengendarai kendaraan sudah dalam aturan yang sebenarnya, juga waspada terhadap sekitar kita. Setiap kali kita akan pindah lajur harus memberi tanda kiri atau kanan. Lajur, setelah sebelumnya lihat spion kanan aman tidak, baru kirim send.
jangan sampai di belakang kita ada kendaraan sedang melaju cepat, kita memaksakan diri masuk ke lajur tersebut. Jelas akan menimbulkan kepanikan bagi kendaraan yang ada di belakang kita. Truk ini pindah lajur, ternyata di depan ada mobil yang mau putar balik. Bagi pengendara yang akan putar balik atau belok kanan, partner, selalu diingat-ingat ya, tidak selamanya ruas yang berlawanan dengan kita itu selalu kosong, sehingga begitu kita belok langsung pindah ruas. Tidak selamanya seperti itu, partner. Kita harus benar-benar perhatikan apakah ada kendaraan yang berada di lawan kita, maksudnya yang tidak searah dengan kita. Kalau ada, apakah dia melaju dengan lambat atau cepat. Kita harus bisa mendeteksi secepat mungkin. Dalam hitungan detik kita harus tahu bahwa kendaraan yang berlawanan dengan kita pada saat kita akan belok atau mau putar balik, kira-kira dalam berapa detik sudah sampai ke kita. Amannya sih menunggu kosong, dalam arti radius 50 meter sampai 60 meter di depan kita tidak ada kendaraan yang akan melintas. Tapi kadang-kadang kita terburu-buru sehingga ada kendaraan di depan pun kita langsung terus saja masuk ke kanan atau putar balik. Dan saya ingatkan pula pada partner pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4, pada saat kita akan putar balik atau belok kanan dan di depan kita ternyata banyak kendaraan yang lewat, artinya kita akan terhambat membelok, tidak bisa langsung belok, tidak bisa langsung putar balik, maka partner harus menyalakan lampu hazard. Kenapa? Karena kendaraan di belakang kita akan segera mengetahui bahwa kendaraan yang ada di depannya itu sedang berhenti, mau belok kanan atau mau putar balik. Awalnya kita kasih sen kanan, awalnya seperti itu ya, kasih sen kanan. Lalu tadi ada terhalang oleh mobil-mobil yang akan melintas berlawanan dengan kita. Kita terpaksa harus menunggu 5 atau 10 detik atau 15 detik. Pada saat menunggu itu, partner, nyalakan lampu hazard. Ini akan membuat kita aman, karena kendaraan di belakang kita tentunya akan segera menghindar, segera mengurangi laju kecepatannya, dan segera menghindar mengambil lajur yang sebelah kiri. Jalan sedang diperbaiki, partner. Seperti yang dulu saya bilang, pemerintah daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum memang sigap mengurusi, merawat ruas jalan Kabupaten Cirebon, utamanya di ruas jalan Mundu sampai Losari. Terlihat antrian mobil banyak di depan karena ada pengerjaan jalan. Banyak terjadi, sering terjadi mobil ditabrak dari belakang. Kenapa? Apa penyebabnya? Yang pertama jelas karena pengendara melaju atau melarikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, partner atau para driver yang mungkin akan belok atau putar balik memberi tanda sen kanan atau sen kiri terlalu mendadak. Tujuan belok 20 meter lagi atau bahkan kurang 10 meter baru memberikan tanda sen kanan atau kiri. Ini jelas akan membahayakan
kita semua, partner. Akan membahayakan kita semua sebagai pengguna jalan raya. Sering kita jumpai, terutama ibu-ibu, mau belok kurang 5 meter baru memberi tanda. Kalau di jalan kampung, di gang-gang, di perumahan, tidak masalah melakukan seperti itu. Itu pun sebaiknya harus dihindari. Berilah tanda sen kanan atau kiri paling tidak 40 meter, 50 meter sebelum tujuan belok. Kenapa? Biar pengendara yang ada di belakang kita bisa mengantisipasi, tahu bahwa kendaraan yang ada di depannya itu akan belok kiri atau belok kanan. Sekali lagi, jangan mendadak. Jelas kalau mendadak akan membuat panik pengendara yang ada di belakangnya. Maka tentu saja kecelakaan tidak bisa terhindarkan. Apalagi jalan raya adalah jalan besar, sehingga pengendara cenderungnya melaju, melarikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Maka partner tidak boleh memberi tanda kurang dari 20 meter atau bahkan 10 meter dari tujuan belok. Berilah tanda paling tidak 50 meter, partner. 50 meter dari tujuan belok, kita sudah memberi tanda kiri atau tanda kanan. Pada saat di mulut belokan, seperti yang tadi saya bilang, di depan kita banyak melintas kendaraan lain yang arah berlawanan dengan kita. Tentunya kita harus menunggu, bisa 5 detik, 10 detik, bahkan bisa sampai 1 menit. Maka yang partner harus lakukan adalah segera nyalakan lampu hazard ketika melihat kendaraan yang berseberangan dengan kita sepertinya mau lama, kosongnya lama. Nyalakan lampu hazard. Tidak sulit, partner. Tindakan sepele tapi bisa membuat kita semua sebagai pengguna jalan raya selamat dan aman bagi siapapun. Setiap kali partner akan belok atau ganti ruas, ganti lajur dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, kita mau menepi, mau putar balik, selalu memberi tanda. Itu wajib, partner. Karena tadi saya bilang, pengguna jalan raya adalah seperti hukum rimba, selalu melarikan kendaraannya dengan cepat. Apalagi yang namanya bis malam, itu luar biasa larinya. Dan dia tidak peduli kadang-kadang kalau di depannya, kalau dia sudah tanggung, sudah masuk separuh badan bis, maka harus diteruskan meskipun di depannya ada pengendara motor atau mobil yang lain. Kenapa? Karena mungkin menurut mereka driver bus malam itu lebih baik mengorbankan 1 atau 2 orang nyawa daripada mengorbankan 40 atau 50 nyawa yang ada di dalam bis mereka. Jadi kalau berkendara, jangan lupa sesekali melihat ke belakang melalui spion kanan dan kiri. Partner yang roda 2, kendaraannya wajib diberi spion. Untuk apa? Tentu saja untuk keselamatan kita semua. Pada saat kita melihat spion, terus terlihat di belakang ada kendaraan besar mau melaju dengan cepat, wajib bagi kita untuk memberi jalan, untuk minggir hingga ke tepian maksimal. Jangan di tengah terus. Tidak semua pengemudi itu orangnya sabaran. Tidak semua pengemudi itu punya
kesadaran bahwa jalan raya ini adalah untuk umum, sehingga wajib saling menghormati. Tidak semua pengemudi seperti itu, Mater. Jadi berkendaralah dengan waspada, selalu memberikan jalan pada kendaraan lain yang akan melintasinya. Memasuki ruas Ender menuju arah Gebang, partner, jalan sangat mulus, sehingga lari 80, 90 pun itu tidak terasa, partner. Tapi tetap harus waspada, karena pengguna jalan raya itu aneka macam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang waspada, dan ada yang lalai. Maka kita sendiri, mulai dari kita menunjukkan atau memberi contoh untuk berkendara dengan baik, menghormati sesama pengguna jalan. Ini motor di depan ini bagus, ini menepi dengan maksimal sekitar 30 cm dari garis tepi, sehingga meskipun di sebelah kanannya ada kendaraan lain, misalnya truk atau mobil kontainer, mobil yang akan mendahului motor tersebut bisa melintas dengan aman tanpa takut menyenggol pengendara motor tersebut. Itu karena pengendara motor tadi minggirnya maksimal. Itu yang harusnya dilakukan. Kalau partner mengendarai dengan lambat, minggirlah semaksimal mungkin untuk menghindari tertabrak dari belakang atau tersenggol kendaraan yang akan menyalip di sebelah kanan partner yang menggunakan roda 2. Kalau mau ke tengah, silakan, boleh ambil lajur kiri, lajur kanan, boleh. Mau selamanya di atas atau menginjak garis putih yang di tengah juga boleh. Syaratnya partner yang menggunakan roda 2 harus dengan kecepatan tinggi, minimal 70-80 km per jam. Tapi jika partner yang pengendara roda 2 melaju dengan kecepatan kurang dari 60, sebaiknya partner menempatkan posisi kendaraan roda 2-nya menepi semaksimal mungkin. Tadi ya, paling tidak 30 cm atau maksimal 60 cm dari garis tepi. Masuki kawasan Pasar Gebang, Pasar Tumpah, partner harus mengurangi kecepatannya karena banyak penyeberang jalan, pedagang yang menggunakan badan jalan, dan lain-lain. Terus ada juga helep trayek Cirebon kota menuju Babakan, menuju Ciledug, akan belok di sini, dan mereka kadang-kadang beloknya itu mendadak, kurang 5 meter dari belokan baru memberi tanda. Ini jelas akan membahayakan bagi pengendara yang lain. Pengendara motor di depan ini menempatkan kendaraannya persis di tengah-tengah lajur kiri, partner. Jelas ini tidak disarankan ya, karena kecepatannya cuma 50-40 km lebih. Kalau mau lambat-lambat seperti ini, sebaiknya partner roda 2 harus menepi sehingga tidak menghalangi mobil yang ada di belakangnya. Kecuali kalau lajur kanannya kosong, sehingga pengendara roda 4 bisa mendahului menggunakan
lajur yang sebelah kanan. Tetapi jika di lajur sebelah kanan juga ada mobil yang melintas dan ada pengendara roda 4 di belakang yang mau mendahului, tentu partner yang menempatkan posisi roda 2 di tengah-tengah tadi dengan laju yang lambat hanya 40 km ini jelas akan menghambat atau menahan laju kendaraan yang akan berusaha cepat-cepat. Pengguna jalan raya rata-rata melarikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, partner. Sehingga jangan sampai kita menjadi korban oleh mereka. Memasuki ruas pelayangan ada pengendara motor mau putar arah atau belok kanan sepertinya, dan dia memberi tanda kurang 5 meter. Ini jelas sangat berbahaya. Untungnya kendaraan yang ada di belakangnya melaju sekitar 60 km sehingga bisa segera menahan laju kendaraan. Tidak terbayangkan seandainya kendaraan yang ada di belakangnya melaju dengan 80 atau 100 km, sehingga pada saat jaraknya dekat sekitar 30 atau 20 meter antara motor dengan mobil yang melaju tinggi tadi, tentunya akan membuat kecelakaan terjadi. Pengendara motor tidak menggunakan helm, boncengan. Ini di depan saya juga ada boncengan lagi, tidak menggunakan helm. Ada lagi boncengan yang bonceng tidak pakai helm. Banyak sekali pengguna kendaraan roda 2 melintas di jalan raya di mana pengguna jalannya relatif sangat cepat, di atas 80 km larinya. Tapi driver roda 2, partner roda 2 pada tidak menggunakan helm. Di depan saya juga ada nih boncengan suami istri, ada lagi di depannya boncengan juga tidak menggunakan helm. Makanya pernah saya katakan, biker ruas jalan Cirebon menuju Losari, 4 biker dari 10 biker yang melintas di ruas jalan Cirebon Losari tidak menggunakan helm. Hampir 50%, hampir separohnya pengguna roda 2 tidak menggunakan helm di jalan raya. Jelas ini tidak direkomendasikan karena akan membahayakan keselamatan dirinya. Motor depan saya ini melaju 80 km, tapi pemboncengnya tidak menggunakan helm. Sebanyak mungkin menggunakan ruas atau lajur sebelah kiri, karena lajur sebelah kanan digunakan untuk mendahului. Setiap kali mau melintasi jembatan selalu turunkan kecepatan
karena kita tidak tahu apakah jembatan yang akan kita lintasi itu terjal atau tidak. Seandainya kondisi jembatan itu terjal, maka kendaraan kita akan terhempas, oleng. Jadi saya sarankan setiap kali mau melintasi jembatan, turunkan kecepatan ya, partner. Kontainer mau mengambil arah kanan, tidak memberikan sen kanan sama sekali. Yang di depan ini juga tidak. Saya tidak tahu kenapa ya. Jelas-jelas kendaraannya sangat besar, memakan jalan yang hampir separuhnya, dan akan memasuki jalan tetapi tidak memberikan sen kanan. Losari. Secara umum kondisi jalan dari Cirebon menuju Losari ini mulus. Lebih dari 90% kondisi jalannya mulus, sehingga pengguna jalan rata-rata melarikan kendaraannya di atas 80 km, bahkan sampai 100 lebih untuk mobil-mobil ber-cc besar. Kawasan Losari ini lumayan padat, partner, sehingga partner wajib menurunkan kecepatan. Banyak penyeberang jalan, becak, maupun orang-orang yang mendorong gerobak dagangan. Akan memasuki perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang terletak di Kecamatan Losari, dibatasi oleh sebuah sungai besar, nama sungai atau kali Cisanggarung. Di depan kita 150 meter ada lampu merah. Setelah kita melewati perbatasan tadi, partner wajib menurunkan kecepatan. Di sini juga banyak helep yang pada ngetem, pada ngantri menunggu penumpang. Helep trayek Losari Tegal. Mereka ngantri atau ngetem memakan lajur sebelah kiri. Hampir separuh lajur sebelah kiri dimakan atau digunakan oleh helep-helep yang ngetem. Maka partner wajib sabar menunggu antrian, tetap berada di lajur sebelah kanan. Si pembonceng tidak menggunakan helm
depan SMA Negeri 1 Losari ini sangat berbahaya, partner. Wajib menurunkan kecepatan. Pada hari-hari efektif, banyak penyeberang jalan siswa-siswi SMA Negeri 1 Losari. Di sore hari, meskipun tidak ada siswa-siswi yang menyeberang jalan, tetapi putaran tadi sering digunakan oleh mobil atau motor yang akan putar balik. Baik putar balik ke arah barat menuju arah Cirebon maupun putar balik ke arah timur menuju arah Kota Brebes. Perlu saya informasikan, partner, bukaan putaran di depan SMA Negeri 1 Losari tadi sering terjadi kecelakaan, baik siang hari maupun malam hari. Dalam satu bulan itu rata-rata 2 atau 3 kali terjadi kecelakaan, partner. Kata orang sih ada misterinya di situ. Mobil sedang nunggu mau belok, tertabrak dari belakang. Motor yang tidak sabar, nyelonong saja, tertabrak juga dari arah yang berseberangan. Penyeberang jalan kaki mungkin melamun, juga ada yang tertabrak. Ada lagi helep, mobil helep persis berhenti di depan SMA Negeri 1 Losari karena akan menaikkan penumpang. Tetapi karena kecenderungan mobil helep itu kalau berhenti di badan jalan, maka jelas sangat berbahaya. Yang saya ceritakan sekitar 1 tahun yang lalu, ada anak SMA Negeri 1 Tanjung sepertinya ya, pulang sekolah melintas di depan SMA Negeri 1 Losari, menabrak helep yang berhenti mendadak. Saya melihat dengan kepala sendiri, langsung saya tolong, saya naikkan ke motor, tapi ditahan, maksudnya ada pembonceng biar dia tidak jatuh. Tetapi napasnya sudah ngorok, partner. Napasnya sudah terengah-engah ya, sudah ngorok karena dadanya itu terluka dalam. Jadi dadanya membentur setang motor. Ini terjadi karena motornya nabrak helep yang berhenti mendadak. Maka semuanya, driver baik roda 2 maupun roda 4, pada saat ada helep yang ada di depan kita, segeralah mendahului atau kita menjauhi, melambatkan kendaraan kita. Karena hampir sebagian besar helep itu kalau berhenti mendadak dan selalu di bahu jalan. Saya sarankan maksimal 80 km saja di jalan raya. Karena 80 km itu kalaupun berhenti mendadak, kita rem mendadak, tidak akan membuat kendaraan terpelanting. Kita memasuki Desa Tanjung, partner. Depan sekitar 300 km ada lampu merah bagi partner yang akan belok kanan menuju arah Kersana, Banjarharjo, Salem dan seterusnya sampai Majenang, atau mau menuju ke Bumiayu lewat jalur Salem, lewat tanjakan Lio. Maka mulai dari sini kurang dari 100 meter lampu merah di depan sudah mulai memberi sen kanan, partner, memberi tanda bahwa kita akan belok kanan. Apalagi lampu merah ini aneh,
Kenapa saya bilang aneh? Karena pada saat lampunya hijau, kendaraan yang dari arah timur juga sama-sama hijau, sehingga partner yang akan menyeberang jalan mau belok kanan harus berhenti. Tidak seperti lampu merah yang lain, pada saat kita posisinya hijau mau ke arah manapun, semua yang berlawanan dengan kita pada berhenti. Tetapi khusus di lampu merah ini, pertigaan Tanjung, ini aneh. Pada saat kendaraan dari barat, dari arah Cirebon mau belok kanan, dan lampu itu menunjukkan warna hijau, tetapi kendaraan yang dari timur juga sama-sama melaju karena lampunya menunjukkan warna hijau, sehingga partner yang akan menyeberang harus mengalah, menunggu hingga sampai lampu merah muncul, baru menyeberang. Oke partner, sampai di sini dulu.